Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Seorang pemikul air memiliki dua ember. Masing-masing ember tergantung di ujung pikulan yang ia sanggah di bahunya. Salah satu ember bocor, sedangkan ember satunya lagi sempurna. Setiap menempuh perjalanan jauh dari sumber air ke rumah, air di ember yang bocor selalu hanya sisa setengahnya. Setelah 2 tahun, ember bocor berkata pada pemikul air, "Aku meminta maaf. Selama ini aku hanya mampu menyelesaikan setengah dari kewajibanku. Lubang pada tubuhku ini menyebabkan air bocor sepanjang jalan." Si pemikul air berkata, "Apakah kamu memperhatikan bahwa di sepanjang jalan pada sisi kamu berada penuh dengan bunga yang indah, sedang di sisi yang lain tidak?" "Memang benar," kata sang ember. Si pemikul air berkata, "Ini karena aku tahu kekuranganmu dan aku memanfaatkan kelemahanmu. Aku telah menabur benih bunga sepanjang sisimu, dan kamu telah menyiraminya setiap hari. Bunga-bunga yang indah ini adalah hasilnya." Sahabatku, memang kita semua memiliki kekurangan. Jangan khawatir dengan kekurangan kita, karena pada kelemahan dapat kita temukan kekuatan. Sukses untuk Anda semua. Ya Tuhan, tiap jam
Seorang wanita menikah dan tinggal bersama ibu mertuanya. Ia selalu bertengkar dengan ibu mertuanya. Setelah bertahun-tahun, ia muak dan berencana untuk membunuh ibu mertuanya. Ia pergi untuk membeli racun. Penjual racun memberinya ramuan dan berkata, "Setiap hari campurkan sedikit racun ini ke makanannya. Bertindaklah baik padanya supaya tidak ada yang curiga." Wanita itu memulai rencananya. Setiap hari ia melayani ibu mertua dengan masakan yang dibuat khusus. Ia juga menahan emosi dan memperlakukan ibu mertuanya dengan baik, sesuai saran penjual racun. Setelah 6 bulan berpura-pura, sikap mereka sungguh berubah dan mereka jadi sungguh saling menyayangi satu sama lain. Wanita itu kembali pada penjual racun. "Tolong cegah racun itu, saya tidak ingin ibu mati," kata wanita itu. Penjual racun tersenyum. "Tenang, racun yang saya berikan sebetulnya cuma vitamin. Racun sesungguhnya ialah sikapmu terhadapnya, tapi semua sudah lenyap oleh kasih sayang." Sahabatku, ternyata kita dibutakan oleh kebencian terhadap orang lain. Jangan lupa untuk membuka diri dan memberikan kasih sayang serta pengampunan. Tentu hidup kita akan jadi lebih damai. Sukses untuk Anda semua. Shalom, saya akan berdoa bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, dalam keadaan serba susah apapun itu. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan yang singkat ini. Firman Tuhan berkata, "Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang." Saat ini apapun keadaan Anda, seburuk apapun, Tuhan sanggup untuk mengubahnya menjadi baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sungguh masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang jikalau kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam keadaan apapun yang mereka saat ini alami. Mungkin mereka mengalami kesusahan, pergumulan ekonomi Tuhan. Mungkin mereka mengalami kelaparan saat ini. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam keadaan mereka dan kesusahan mereka. Engkau menemui mereka masing-masing yang saat ini sedang menonton video ini. Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus kuatkan dan curahkan berkat-berkat-Mu atas mereka. Terima kasih karena Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Segala belenggu-belenggu yang membelenggu mereka saat ini, darah Yesus hancurkan, lepaskan, bebaskan, dan buka jalan-jalan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Terima kasih Engkau pulihkan ekonomi mereka, keuangan mereka, usaha-usaha mereka. Terima kasih Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai dengan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mau bahas sedikit lebih ke arah spiritual gitu ya. Sekarang bisa dibilang banyak orang tuh selalu berpikir bahwa teknik dan skill itu yang sangat mempengaruhi rezeki kita dalam arti duit gitu ya, rezeki dalam bentuk uang. Seringkali kita lupa bahwa 80% faktor dari kesuksesan kita itu sebenarnya bisa dibilang faktor langit. Ridho Tuhan lah, rezeki dari Tuhan gitu kan. Banyak orang yang suka curhat ke saya, saya lagi pusing, ini bisnis lagi sepi. Aduh gimana ya, orderan tuh susah banget. Pokoknya tuh ngeluh terus. Solusinya awalnya nih yang saya berikan, oke, coba kamu mulai dengan bersyukur dulu. Bersyukurlah setiap hari, tapi jangan bohong, jangan denial dengan hati sendiri. Bersyukur kira-kira ketika kamu memejamkan mata, lalu kamu mengucapkan terima kasih. Kadang di awal-awal itu ketika kita ngomong terima kasih buat apa ya? Tapi terus-terus aja ngomong terima kasih, terima kasih,
Bahkan nanti pas udah ngomong ketiga, terima kasih. Pelan-pelan diresapi kata-kata itu, sampai akhirnya terlintas, terima kasih ya Tuhan, saya masih memiliki keluarga yang utuh, saya masih bisa makan hari ini, saya masih punya atap di atas kepala saya. Jadi terima kasih yang memang sejujurnya. Kenapa saya bilang jangan denial? Kalau denial juga toxic juga kan. Itu yang disebut toxic positivity. Misalnya kalau toxic positivity itu macam seperti biasanya kita bisa ada orderan atau ada klien sehari misal 10. Kok kali ini literally benar-benar nggak ada. Tapi kita masih bilang terima kasih ya Tuhan, saya masih bisa ngirim orderan sehari sekali, 1 box misalnya. Kalau ternyata sebenarnya di hati kita kecewa, ya udah jangan diomongin. Terima kasihlah yang tulus dan yang memang tidak menyangkal perasaan kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi mulailah sering bersyukur, ucapkan terima kasih. Ibaratnya kalau misalnya kita tidak bersyukur untuk hal kecil yang pernah Tuhan berikan kepada kita atau apa yang sudah kita miliki, lalu kita selalu fokus dengan apa yang kita belum miliki. Ya kasarnya kalau saya misalnya ya memberikan sesuatu ke teman saya gitu, tapi dia sendiri tuh juga nggak notice gitu kan. Terus ujung-ujungnya bilang, kamu tuh nggak pernah ngebantuin saya, Chris, gitu. Ya, saya mau ngasih dia lagi nggak? Gitu kan kasarnya kan. Jadi awalilah selalu mulai dengan bersyukur. Nah, dan coba deh mulai lihat di kehidupan kita, maksudnya yang lalu-lalu lah ya. Apakah baru pertama kali ini kita merasakan putus asa, kegagalan, atau rasa kayak bingung mau ngapain? Apakah ini baru pertama kali terjadi di hidup kalian? Enggak juga. Kalau kalian lihat di mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya rasa juga pasti kalian pernah mengalami proses seperti ini. Lalu lihat dong, kenapa kalian sampai sekarang bisa berdiri tegar di sini, bahkan bisa surviving semuanya itu. You have to give yourself credit gitu. Jadi kutinggalkan pada kalian. Damaiku sendiri yang kuberikan pada kalian. Damai itu yang bukan diberikan dunia. Jangan khawatir dan gelisah. Jangan takut. Kalian dengar aku berkata, ku pergi, tapi akan kembali pada kalian. Jika kalian mengasihiku, kalian akan senang aku pergi pada Bapa, karena ia lebih besar dari aku. Sekarang aku mengatakan semuanya sebelum itu terjadi, supaya jika itu terjadi kalian percaya. Aku tidak bisa bicara lebih banyak. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela.
Ada seorang bisnismen di negara bagian Alaska. Selesai bertugas, dia mau pulang ke kotanya. Dia membeli tiket pesawat kecil, pesawat baling-baling. Kemudian dia masuk ke dalam pesawat itu dengan temannya dan rupanya nggak ada penumpang yang lain. Cuman mereka berdua. Pesawatnya kecil, cuma bisa 6 orang kali. Dia duduk di sebelah pilot pesawat baling-baling, satu baling-baling. Singkat cerita mereka mengudara. Ketika mereka mengudara, cuaca masih aman-aman saja. Tiba-tiba cuaca berubah. Mereka masuk ke dalam awan yang gelap, petir yang luar biasa, dan ada badai. Tiba-tiba pilotnya bilang begini, ini bisnismennya orang percaya, orang Kristen. Pak, tolong doakan saya, kata pilotnya. Kenapa? Karena saya ini kalau terbang di awan gelap dan ada badai, punya kecenderungan mau pingsan. Lah, yang bener aja. Kenapa terbang kalau gitu? Tadi waktu kami mau terbang, saya udah lihat ramalan cuaca, Pak, dan baik-baik saja. Tapi ini memang di sini suka begitu, Pak. Cuaca berubah dalam sekejap. Doakan saya, Pak. Saya udah desorientasi. Tiba-tiba habis dia ngomong begitu, pingsan beneran. Panik dong. Si bisnismen sama temannya panik. Pilotnya pingsan. Mereka langsung meraih radio. Mereka berteriak, Mayday, Mayday, tolong kami. Ada pesawat Boeing 747 cargo plane yang lewat di situ. Pilotnya dengar seruan mereka. Dia katakan, ada apa? Pilot kami pingsan, tolong. Oke, saya akan kontak menara terdekat, airport terdekat. Dan betul, tiba-tiba ada suara masuk dari airport terdekat, menara terdekat. Suara itu mengatakan begini, Pak, saya udah bisa lihat Bapak di radar saya. Tapi Bapak gak bisa lihat saya. Sama seperti Tuhan hari ini mengatakan, saya bisa lihat Anda gak bisa lihat saya. Pak, ini pesan saya, Pak. Jangan lihat keluar, dengerin suara saya. Di depan saya ada buku manual untuk menerbangkan pesawat itu. Sederhana, Pak, karena pesawat kecil. Saya akan pandu Bapak untuk menerbangkan pesawat ini. Dan kita akan mendarat dengan selamat, Pak. Pak, dengerin suara saya, jangan lihat keluar. Di depan Bapak ada gunung. Saya akan bawa Bapak kanan kiri, manuver kanan kiri. Bapak akan mendarat dengan selamat kalau Bapak dengerin suara saya. Sekali lagi ya, Pak, jangan lihat keluar. Nanti Bapak ketakutan dan disorientasi kalau lihat keluar. Singkat cerita, pesawatnya mendarat dengan selamat. Walaupun bouncing 7 kali. Karena memang dia bukan penerbang. Selesai, dia turun dari pesawat, trauma, dia cari hotel terdekat, sang bisnismen, dia nginep di situ. Di malam hari sebelum dia tidur, ada ketukan di kamarnya. Waktu dia buka pintunya, ada pria berdiri di depan. Pria itu mengatakan begini, Pak, saya suara yang tadi, yang dari menara. Mereka berpelukan. Kemudian dia katakan begini, Pak, Bapak luar biasa, Pak. Bapak dengerin suara saya, Bapak mendarat dengan selamat. Saya pernah, Pak, ngalami kejadian kayak begini. Pilotnya disorientasi, Pak, karena terus lihat keluar. Pesawatnya jatuh, Pak. Bapak luar biasa. Satu hari nanti, kita akan berpelukan dengan suara yang kita dengar selama hidup kita. Tuhan. Dan di hari itu dia akan katakan, kau luar biasa. Seumur hidupmu engkau dengarkan suaraku, sehingga engkau pulang dengan selamat. Engkau kembali dengan selamat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah kita yang walaupun tidak melihat,